Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan, nilai penjambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan tanda sama dengan perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian diisikan kembali ke variabel A dalam JavaScript. Kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan ditulis singkat seperti ini, juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya modulus dan lain-lain. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan operator penugasan dalam JavaScript. Kita buka Visual Studio. Ini kita buat file baru dengan nama JS. Kita enter. Baik, kita mulai dengan scriptnya. RA sama dengan 1, kita enter.
Baik, hasilnya seperti ini. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk untuk operasi perkalian. Tanda sales adalah operasi untuk pembagian. Tanda double asterik adalah operasi untuk perpangkatan. Tanda persen, operasi untuk modulus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double seles menunjukkan suatu variabel. Tanda double minus untuk operasi mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah penggunaan operator-operator di atas. Kita buka dengan file baru. File selanjutnya kita beri nama operasi operator. Ini kita masukkan bar.
itu kita save. Coba kita jalankan. Enter. Di sini dia suruh masukkan nilai A. Kita masukkan nilai A nya adalah 10. Kita enter. Masukkan nilai B nya adalah 3. Kita enter. Dan hasilnya seperti ini. Dapat kalian lihat. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript operator pembagian atau sales selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operasinya bertipe bilangan bulat, perilaku ini adalah berbeda dengan asasi C++ maupun Java dalam bahasa pemrograman tersebut. Operator sales akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator tipe bilangan bulat, jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator sales akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode midfloor dan midshell. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru. Kita beri nama
Baik, kita save. Kita jalankan, kita tutup mode. Enter. Di sini kita masukkan nilai A. A-nya kita masukkan adalah 10. Kita enter. B-nya kita masukkan 3. Kita enter. Baik, maaf, sepertinya ada error. Ini di sini sepertinya. Coba kita save ulang. Oh, baik, sepertinya ini tidak pakai C. Seperti ini. Baik, kita save ulang lagi. Kita enter. 10, enter. Baik, dan hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat pada kode di layar. Kita mendefinisikan fungsi indif untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator PLS disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai A, nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel X bernilai 9, maka setelah perintah X++, variabel X akan bernilai 10. Artinya, nilai X akan ditambah dengan satu operator increment, dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut per increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut dengan post increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1
terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X sama dengan di layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator increment ditempatkan setelah X, nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara per-increment dan pre-increment dan post-increment. Kita buat file barunya. Ini kita beri nama operator increment.js. Kita enter. Kemudian kita ketik sini var x titik 2, enter. Titik koma, kita enter. X sama dengan 9, titik koma, enter. Ini kita harus pakai tanda petik. Jika di sini ada tanda dolar, berarti yang bisa dibaca cuma ini, tanda ini bisa dibaca. Sini kita ubah juga tanda pik agar dia bisa terbaca. Kita tutup kurung, setelah itu kita tutup titik koma, enter. Kita copy saja biar jangan lama. Kita copy baru kita ganti atau kita tambahkan ini, tambah plus lagi sini kita tambah plus sini x plus x per t x. Baik, begini yaitu kita harus increment.
cross increment, kita enter, select, kurung, tanda petik, tulis watch, titik koma, kita enter, x sama dengan 9, itu kita titik koma, kita enter, Ctrl V ulang, kita pakai yang ini berarti ya. Baik, setelah itu coba kita save, setelah itu kita ketikkan mode, nama filenya operator kita enter, kita lihat hasilnya. Ya baik, hasilnya seperti ini. Seperti Anda lihat pada layar, PLS X akan bernilai 10, sedangkan X++ akan bernilai 9. Pada proses increment, baik menggunakan ++x maupun x++, nilai x akan berubah menjadi 10. Baik, sini lihat per increment nilai x adalah 10. Operator di increment merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1 jika bernilai 9, maka setelah perintah ini XX akan pre-increment maupun X++ di increment. Variabel X akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Kita buat file barunya. Ini kita masukkan enter. Setelah itu kita masukkan kodenya X. Baik, kita copy space, jangan buang-buang waktu. Ini kita ganti. Ini kita tambah dengan pas.
Di sini kita tambah dengan baik. Setelah itu kita lanjut enter, tambah dengan maaf, di sini sebenarnya harus tambah D increment. Lupa titik koma, enter. X sama dengan 10. Maaf, X sama dengan 9. Kita titik koma, enter. Kita untuk apa lagi? Maaf, 3 kali. Dan ini kita tambah dengan 15 space. Dan 15 space. Setelah itu kita save. Coba kita jalankan operator. Kita tambah di increment, enter. Kita tunggu hasilnya kita dapat kita lihat konsep dari pre the increment dan post the increment sebenarnya sama dengan pre increment dan post increment. Bedanya increment untuk menaikkan nilai, sedangkan post the increment untuk menurunkan nilai. Operator relation berfungsi untuk menyatukan relasi dan hubungan antara dua operan antara sama dan tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang disederhanakan dikatakan bahwa operator relation digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true atau salah atau false. Perhatikan keterangan. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan artinya tidak identik. Tanda lebih kecil dan tanda lebih besar untuk tanda lebih kecil atau sama dengan dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator nilai 1 sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2y, tanda petik 3 akan menghasilkan nilai true meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasilnya akan diperoleh adalah false operator. Sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Kedua kode pengguna operation. Kita buat file baru untuk mengerjakannya.
ini kita buat dengan nama operator relasional titik JS. Baik, kita tekan jika kita ada tanda dolar dalam, kita pakai ini tanda tik copy data kita ketik ke situ, nanti lama ini kita ganti lama di Duterte, kita enter, kita ini ya langsung yuk cover sambungan dua kali P T tambah dolar kurang-kurang itu kita copy agar tidak membuang waktu. Tinggal sebentar, kita ganti tandanya saja. Oke, lagi enter. Oke. Kita akan ubah di bagian telinga. Tandanya nanti dengan tanda seru. Ini kita hapus tanda kurang.
Sepertinya kita copy. Sepertinya harus begini, maaf. Ini kita tambah sama dengan 3 kali. Yang di bawah kita hapus. Enter, kita isi rasional dalam envelope. Enter, if itu ini tambah sama dengan 2, baik. Setelah itu kita save, ketikkan di sini operator. Kita ketikkan dulu node rasional. Maaf, isinya tulis relasional titik .js. Kita enter. Maaf, sepertinya ada error. Ada salah tulis di sini, operator relasional. Enter. Baik. A adalah 10, B 20. Apakah A sama dengan B bernilai benar atau salah? A sama dengan B bernilai salah. A tidak sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. Dapat kita lihat.
Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kunci LED, merupakan fitur terbaru yang ditambahkan pada EMCA-Script 6. Baik, kita lanjut. A lebih besar dari B bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B bernilai salah. Lihat sini. Selanjutnya kita akan melakukan under scripts. Kita ketikkan, kita tambahkan. Baik, di sini kita akan matikan dengan tanda garis miring. Matikan. Setelah itu kita tambahkan di bawah dengan script yang baru, yaitu proses titik maaf proses titik. Ini kita pakai huruf P kecil. Titik. Enter. Right. Buka kurung. Tutup kurung. Setelah itu kita titik koma, kita save, lalu kita tekan di sini baru lagi langsung kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. A lebih kecil dari B 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Perbedaan yang di atas menurun, di bawah mendatar. Diketahui konsuluk sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah proses st.write dalam kurung s tambah select n. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika dan operasi logika dan atau bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai maka hasilnya false. Untuk bernilai true, untuk melakukan operasi logika n digunakan operator double n. Tabel logika untuk operasi n dapat dilihat di layar. Logika operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator logika. Operasi OR dapat dilihat di layar Logika not operasi merupakan operasi negasi yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan nilai operan, sama seperti bahasa pemrograman C lainnya. JavaScript juga menggunakan operan tanda seru untuk melakukan operasi not berikut. Ini adalah logika operasi not. Operasi bitwise adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit saat operasi ini berlangsung. Operan yang berupa bilangan bulat atau dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit dan di bit sama dengan binit atau digit bit biner. Selanjutnya hasil diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis low. Untuk dapat memahami cara kerja operasi bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau i. Bilangan O mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Perlu mengetahui bahwa 1 bit sama dengan 8 bit. Dan masing-masing bit ditandai dengan satu ikon kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal, bilangan nilai 12 dalam bentuk desimal. Apabila kolom dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah
0000110000. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 bit per bit. Lain dengan 0, tidak sertakan dalam proses perhitungan yang menunjukkan data operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja operasi NOR pangkat dan expand adalah sebagai berikut. Mula-mula 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 00011000 dan 00101110. Setelah itu operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit, dan gambar di bawah ini akan menunjukkan cara kerja operasi bit pada layar. Dalam proses bitwise, not nogasi X akan menghasilkan banyak kurang 1 untuk membuktikan konsep di atas. Anda dapat mengeksekusi kode berikut. Baik, kita akan membuat folder baru, file baru dengan kita beri nama. Baik, di sini kita akan menamakan operator bitwise. Baik, kita akan menamakan ulang. Maaf, tadi ada ke WC. Operator bitwise. Yes. Enter. Baik, kita tempatkan kita var. Sama dengan 12, D sama dengan 10. Titik koma, enter. Swap, buka kurung. Kita copy biar tidak ketik lama yang membuang waktu. Ini kita ganti dengan B. Enter. Setelah itu kita Ctrl V lagi, maaf, Ctrl V. Baik, ini kita ganti A dan kita pakai tanda dan B. Berarti sini A dan B. Di bawah kita ganti lagi A garis palang. B. Di bawah ini pakai tanda atas. B. Di sini juga.
Di sini kita pakai tanda depan. Seperti ini. Setelah itu kita save. Kita ganti operator ini dengan nama operator bitwise. Enter. Dia agak lola dan hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Berbeda kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator dibesar 2 kali digunakan geser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali di sebelah kiri. Perhatikan contoh potongan kode. Baris pertama pada kode dilihat layar akan menggeser 0000110000 atau 12. Bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian hasil operasinya adalah 000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00000100 ke kiri sebanyak 2 kali bit sehingga menghasilkan 0001100000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja diperoleh lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali. Sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2 dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Operator string selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator PLS juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Operator kondisional sama seperti bahasa di luar lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut dengan operator terlarings karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada kode di layar mula-mula. 2 kali JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan dalam bentuk variabel maksimal 2 kali di atas kode. Sebenarnya untuk sederhana dari i4x dengan ivlx dapat kita menulisnya seperti berikut. Contoh penggunaan operator pengisi dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita ketikkan file baru dengan nama operator conditional.js. Enter. Readline sama dengan lupa tanda petik, maaf. Kita enter sama dengan
burung. Pakai tanda tanya. Setelah itu kita save, coba kita tes jalankan. Operator kondisional titik, kita enter. Masukkan bilangan bulat, kita masukkan 4, kita enter. 4 adalah bilangan genap. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator ini akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan oleh nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti let atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam pre tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array bahasa, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string, 1, dan 5. Operator tipe of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Setelah itu kita tulis di terminal, kita buka terminalnya. Baik, kita ketikkan node, yaitu kita enter. Jika sudah terbuka seperti ini, kita ketik var a sama dengan 10, kita enter. Setelah itu kita tipe of a versi number, tipe of 10, kita isi enter. Lalu tipe of tanda titik 2, ketikkan penyeberangan
menjadikan string tipe of 1, 2, 3, 4, 5. Tutup akan menjadi objek. Setelah itu tipe of buka kurung a tutup kurung number tipe of buka kurung 10 kurung 10 number tipe of kurung kita ketik tulis pemrograman Java script kurung menjadi string, itu tipe lagi kita ini. Baik, kita buka kurung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kurung akan menjadi objek. Operator instance digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Kita perhatikan kode berikut. Kita ketikkan lagi, kita buka terminal baru, kita node enter var s, kita enter s sama dengan new string. Ini kita gunakan S besar. Kita buka kurung, ketik Java script kurung enter ketikkan s titik ins of string. Enter. Maaf, sepertinya ada error. Kita ulang. Dia tidak boleh pakai ini. Enter. Maaf. Baik, tadi ada kesalahan. Di sini saya sudah buka terminal ulang. Tadi S-nya sebenarnya tidak boleh taruh titik. Setelah ini sudah selesai. Kita geser dan kita enter menjadi true. Setelah itu kita ketikkan a ins var a kita sama dengan buka 1, 2, 3, 4, 5 tutup. Setelah itu kita enter, kita akan seperti ini. Dan yang terakhir kita isi a ins dan cof
A besar array. Setelah itu kita enter dan hasilnya seperti ini. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.